Claudio Ranieri baru saja membuat keputusan yang besar dengan pensiun dari dunia kepelatihan. Pelatih asal Italia ini mengakhiri karirnya dengan menyelamatkan Cagliari dari zona degradasi. Ranieri sendiri meninggalkan kenangan indah saat masih melatih Leicester City. Dirinya menuliskan sejarah indah dengan membawa skuad The Fox meraih gelar juara Premier League. Padahal skuad asuhan Ranieri dikelilingi dengan masa-masa kejayaan beberapa klub besar. Cetak Gol coba merangkum kronologi pensiunnya Claudio Ranieri sebagai berikut. Mencetak sejarah hebat bersama Leicester City. Claudio Ranieri mengalami lonjakan karir pesat saat melatih Leicester City. Pelatih kelahiran Roma ini langsung memberikan dampak luar biasa kepada The Fox sejak awal melatih. Padahal Ranieri sempat diragukan bisa membawa tim melaju jauh. Pendapat ini disampaikan langsung oleh Direktur Olahraga Leicester City yakni John Rudkin. Rudkin dari awal sudah nggak yakin dengan kapabilitas yang dimiliki oleh Ranieri. Menurutnya sang pelatih belum teruji sepenuhnya untuk menukangi tim asal Inggris. Ranieri juga sempat diremehkan habis-habisan oleh Gary Lineker. Legenda Inggris ini merasa kalau Leicester City sedang menikmati masa-masa keberuntungannya. Bahkan Lineker sampai rela bertaruh tampil tanpa busana seandainya The Fox meraih juara. Hebatnya sang pelatih berhasil membungkam remehan dengan prestasi. Dirinya membawa Leicester City merengkuh gelar juara Premier League 2015-2016. Gelar ini terasa sangat spesial mengingat The Fox bukanlah unggulan juara sejak awal musim. Pasukan biru-biru sudah mendominasi sejak awal musim dengan mengalahkan klub-klub Big Six, mulai dari Manchester City, Liverpool hingga Tottenham Hotspur. Kehebatan ini nggak lepas dari kecerdasan Ranieri memoles pemain menjadi gacor. Sebut saja N'Golo Kante, Riyad Mahrez, Jamie Vardy hingga Shinji Okazaki. Vardy menjadi salah satu nama yang paling mencuri perhatian berkat performa gemilangnya. Bom berasal Inggris ini sukses masuk jajaran top skor dengan melesakkan 24 gol dari 38 laga. Pencapaian ini merupakan gelar Premier League pertama yang diraih oleh Leicester City. Selain itu, ini juga menjadi trofi pertama Ranieri di sepanjang karir kepelatihannya. Carlo Ancelotti langsung angkat topi dengan keberhasilan yang diraih oleh rekan sesama Italianya ini. Don Carlo menyebut ini merupakan buah hasil kesabaran dari kerja keras Ranieri. Sempat dianggap sudah habis. Sejarah emas bersama Leicester City ternyata gagal diulangi oleh Claudio Ranieri. Di musim 2016-2017 performa skuad rubah mulai mengalami pasang surut. Harga diri Leicester City sebagai juara bertahan Liga Inggris seketika runtuh nggak bersisa. Skuad rubah cuma meraih 3 kemenangan dalam 10 laga perdana. Kehancuran Leicester City semakin terlihat saat memasuki pekan ke-18 Liga Inggris. Pasukan Claudio Ranieri hanya bisa mengumpulkan 17 poin dari 18 pertandingan. Rekor ini membuat skuad rubah dijuluki sebagai juara bertahan terburuk di era Premier League. Ron Robert Zieler selaku kiper Leicester mengaku sangat terkejut. Pemain asal Jerman ini nggak menyangka kalau timnya bisa mengalami penurunan performa. Posisi Ranieri selaku pelatih kepala mulai terancam karena semakin anjloknya performa Leicester City. Akan tetapi pelatih asal Italia ini sempat menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Ranieri masih bisa membawa Leicester tampil hebat di kompetisi Liga Champions. Skuad rubah bahkan hanya finish sebagai pemuncak klasemen grup G dengan hanya sekali kalah. Sayangnya perjalanan Ranieri melatih Leicester City harus terhenti di babak 16 besar. Sang pelatih langsung dipecat manajemen skuad rubah usai kalah di leg pertama menghadapi Sevilla. Leicester City justru berhasil comeback dari Sevilla setelah memecat Ranieri. Skuad rubah berhasil melaju ke babak perempat final usai menang agregat 3-2 atas skuad Los Palanganas. Sementara karir Ranieri justru semakin hancur setelah meninggalkan Leicester. Pelatih kelahiran Roma ini sempat melatih FC Nantes, Fulham, AS Roma, Sampdoria, dan juga Watford. Dirinya selalu mendapatkan surat pemecatan selama melatih 5 klub tersebut. Mengantarkan Cagliari promosi. Claudio Ranieri ternyata nggak kapok kembali melatih klub setelah berkali-kali dipecat. Dia masih berani menerima tawaran dari Cagliari Calcio yang terancam degradasi di Serie B.
Sebelum dilatih oleh Ranieri, skuad Rossoblu sedang merasakan penurunan prestasi. Cagliari baru saja degradasi dari Serie A di musim 2021-2022. Sementara prestasi dari skuad Rossoblu juga semakin hancur saat bermain di Serie B. Cagliari hanya mampu bertengger di jurang papan bawah dengan menghuni peringkat ke-14. Ranieri langsung berambisi membawa pasukan merah biru keluar dari keterpurukan. Hebatnya, ex-pelatih Juventus ini bisa memenuhi janji manisnya. Di 5 laga perdana, Ranieri membawa Cagliari meraih 3 kemenangan. Sementara sisanya pasukan merah biru meraih 1 kali kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Performa konsisten ini terus dilanjutkan Cagliari hingga akhir musim Serie B. Skuad Rossoblu bahkan cuma kalah 2 kali dari 20 pertandingan di bawah asuhan Ranieri. Cagliari langsung meroket tinggi ke papan atas hingga finish di peringkat kelima. Hasil ini membuat skuad Rossoblu berhak lolos ke babak playoff promosi Serie A. Di luar dugaan, kejutan Ranieri masih terus berlanjut hingga membawa Cagliari promosi. Skuad Rossoblu mengalahkan SSI Bari di partai final dengan agregat 2-1. Pasukan merah biru promosi secara dramatis usai menang tipis di laga leg kedua. Leonardo Pavoletti berhasil menjadi pahlawan kemenangan dengan mencetak gol sebelum peluit akhir ditiup. Ranieri sukses mengulang prestasi hebat saat pertama kali melatih skuad Rossoblu pada 1988. Saat itu dia membawa Cagliari promosi dari Serie C ke Serie A hanya dalam 2 musim berturut-turut. Hampir degradasi ke Serie B. Setelah berhasil promosi, Claudio Ranieri justru kembali mengulang kutukan buruknya. Pelatih 72 tahun ini hampir membawa Cagliari turun kasta ke Serie B. Musim kedua Ranieri bersama skuad Rossoblu juga nggak berjalan begitu mulus. Mantan pelatih Chelsea ini gagal membuat Cagliari tampil konsisten di Serie A. Sang pelatih gagal membawa timnya meraih kemenangan dalam 9 laga awal di Serie A. Bahkan mereka gagal menang saat berhadapan dengan tim sepadan seperti Salernitana atau Torino. Padahal Cagliari sudah mempersiapkan musim dengan jor-joran di bursa transfer musim panas. Skuad Rossoblu mengeluarkan mahar sebesar 23 juta euro untuk belanja pemain. Catatan ini berbanding jauh dengan musim sebelumnya di mana Cagliari hanya merogoh kocek 6 juta euro saja. Saat itu mereka mendatangkan beberapa pemain kenyang pengalaman. Mulai dari Andrea Patekna, Matius Wiecka, Elder Sumorodov hingga Ibrahim Sulemana. Ranieri merasa bertanggung jawab penuh atas buruknya performa tim. Dirinya langsung mengajukan pengunduran diri kepada manajemen. Namun pengunduran diri tersebut ditolak oleh klub secara mentah-mentah. Alasannya Ranieri dinilai masih punya kapabilitas untuk meningkatkan performa tim. Hingga akhirnya ex Valencia ini berhasil dibujuk untuk menyelesaikan tugasnya di musim ini. Pensiun sebagai legenda. Keputusan Claudio Ranieri untuk tetap bertahan ternyata merupakan langkah yang tepat. Pelatih asal Italia ini kembali menyelamatkan nasib dari Cagliari. Dirinya sukses membawa skuad Rossoblu untuk bertahan di kompetisi Serie A. Kepastian ini diraih setelah Cagliari menang atas Sassuolo dengan 2 gol tanpa balas di pekan ke-37. Namun euforia ini harus hilang setelah klub mengeluarkan pernyataan resmi. Dilansir dari laman resmi Cagliari, Ranieri dipastikan akan mengakhiri karir kepelatihannya di dunia sepak bola. Klub saat itu mengucapkan rasa terima kasih atas dedikasi sang pelatih selama ini. Pasalnya, sang pelatih bakal dikenang sebagai salah satu legenda pasukan biru merah. The Tinkerman merupakan orang pertama yang membawa Cagliari eksis di kasta tertinggi. Pelatih 72 tahun ini sempat membawa Rossoblu naik 3 kasta dari Serie C di masa lampau. Manajer kelahiran Roma ini juga punya catatan indah dengan beberapa tim yang kurang memiliki nama besar. Nama-nama yang dimaksud adalah Fiorentina, Valencia, AS Monaco, dan juga Leicester City. Bersama tim-tim tadi, Ranieri mampu mengoleksi 7 trofi bergengsi selama 38 tahun berkarir. Uniknya, raihan gelar ini selalu gagal didapatkan saat melatih klub-klub besar. Dirinya gagal menghadiahkan trofi saat menukangi AS Roma, Inter Milan, Juventus, hingga Chelsea. Gara-gara itu dirinya sempat mendapatkan julukan pelatih spesialis klub-klub mediocre. Julukan ini sempat disematkan kepada sang pelatih oleh media asal Inggris yakni BBC. Kabar pensiunnya Ranieri membuat Arrigo Sacchi merasakan kesedihan yang mendalam. Mantan pelatih AC Milan ini menyebut Italia sudah kehilangan salah satu pelatih terbaiknya.
Meskipun sudah mengumumkan untuk pensiun, Ranieri masih mempertimbangkan untuk kembali. Hal itu bisa terwujud seandainya ada tawaran yang cocok untuk melatih tim nasional. Itulah ulasan kronologi pensiunnya Claudio Ranieri. Bagaimana pendapatmu? Apakah The Tinkerman sudah bisa disebut sebagai salah satu yang terbaik di dunia sepak bola? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.